Halo Brakom Indonesia. Edisi kali ini kita akan membahas perbedaan jabatan fungsional peranata komputer dengan jabatan pelaksana. Simak videonya terus. Sepanjang pelaksanaan CPNS ini, saya telah menerima banyak chat yang menanyakan perbedaan jabatan fungsional peranata komputer dengan jabatan pelaksana yang serumpun dengan peranata komputer, seperti analis sistem informasi, pengelola teknologi informasi, pengelola database, analis data dan informasi, dan jabatan pelaksana lain yang masih serumpun dengan peranata komputer atau kualifikasi pendidikannya menggunakan ijazah rumpun ilmu komputer. Nah, berikut ini 10 perbedaan jabatan fungsional peranata komputer dengan jabatan pelaksana yang berhasil saya rangkum. Yang pertama yaitu dasar hukum. Setiap jabatan fungsional pasti memiliki permenpan sendiri yang mengatur mulai dari ketentuan umum jabatan tersebut, kedudukan dan tugas pokok, jenjang jabatan dan pangkat, kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Adapun permenpan yang mengatur jabatan fungsional peranata komputer yaitu Permenpan nomor 66 tahun 2003 tentang jabatan fungsional peranata komputer beserta angka kreditnya. Namun, permenpan ini akan diganti dengan permenpan yang baru yang sedianya akan keluar di bulan April ini. Sementara jabatan pelaksana tidak memiliki permenpan khusus yang mengatur tentang jabatan tersebut. Jabatan pelaksana hanya diatur secara umum di Permenpan nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Berkaitan dengan tes SKB, soal SKB jabatan fungsional mengacu pada permenpan yang mengatur jabatan fungsionalnya. Dalam hal ini Permenpan nomor 66 tahun 2003 dan yang membuat soalnya adalah instansi pembinanya. Dalam hal ini yaitu BPS Pusat. Sementara tes SKB jabatan pelaksana soalnya mengacu pada jabatan fungsional serumpunnya. Nah, disinilah titik ambigunya. Sebagian besar teman-teman nggak tahu jabatan pelaksana yang dilamar apakah serumpun dengan peranata komputer atau tidak. Bahkan saya pun yang bekerja di BKD tidak bisa memberikan penjelasan yang pasti. Karena apa? Karena kebanyakan formasi yang ada sekarang ini merupakan formasi jabatan baru, di mana belum ada yang mengisi formasi jabatan tersebut di instansi. Jadi kita hanya mengira-ngira job desk-nya seperti apa. Adapun untuk soal SKB-nya dulu infonya yang buat dari instansi masing-masing melalui konsorsium perguruan tinggi di Indonesia. Namun kabar terbaru karena biaya pembuatan soalnya yang mahal, akhirnya diputuskan untuk menggunakan soal yang dibuat oleh instansi pembina jabatan fungsional serumpunnya. Yang kedua yaitu soal jenjang jabatan. Jabatan fungsional peranata komputer seperti jabatan fungsional lainnya memiliki jenjang jabatan, yaitu pada tingkat keterampilan terdiri dari jenjang pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Kemudian pada tingkat keahlian terdiri dari jenjang ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Sementara untuk jabatan pelaksana tidak mempunyai jenjang jabatan. Jika teman-teman melamar analis sistem informasi misalnya, maka sampai pensiun jabatannya akan itu terus selama tidak dipromosikan ke jabatan pengawas atau administrator atau pindah ke jabatan fungsional lainnya. Sebenarnya penting nggak sih mikirin jenjang jabatan? Jawabannya penting dong. Karena jenjang jabatan akan berpengaruh pada kelas jabatan. Semakin tinggi kelas jabatan, maka tunjangan kinerja atau TTP atau TKD-nya semakin tinggi pula. Selain itu, jenjang jabatan juga berpengaruh pada tunjangan jabatan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai akhir ya. Kemudian yang ketiga adalah kenaikan pangkat.
Untuk dapat naik pangkat, seorang pejabat fungsional Pranata Komputer wajib mengumpulkan angka kredit minimal guna memenuhi syarat untuk dapat naik pangkat. Misal, jika akan naik pangkat ke 3B, maka Pranata Komputer wajib mengumpulkan angka kredit kumulatif sebesar 150 poin. Nah, masalahnya untuk mendapat angka kredit itu juga susah. Kegiatan rutin di kantor tidak mencukupi untuk mendapatkan angka kredit yang dibutuhkan. Akibatnya, Pranata Komputer tersebut harus berinovasi di unit kerjanya seperti membuat program, menulis artikel atau jurnal ilmiah, mengikuti seminar, dan mengikuti pelatihan di luar. Namun bagi teman-teman yang lain tentu menjadi kendala tersendiri, sehingga tidak dipungkiri banyak Pranata Komputer yang telat naik pangkat atau bahkan ada yang naik pangkat lebih dari 4 tahun. Padahal normalnya kenaikan pangkat itu setiap 4 tahun sekali. Sementara untuk jabatan pelaksana, proses kenaikan pangkat menggunakan kenaikan pangkat reguler, yaitu setiap 4 tahun sekali dan tidak menggunakan angka kredit dalam persyaratannya. Yang keempat yaitu uji kompetensi dan ujian dinas. Setiap akan naik jabatan, misal dari ahli pertama ke ahli muda, seorang Pranata Komputer wajib mengikuti uji kompetensi. Ujiannya yaitu seputar skill IT seperti pemrograman, jaringan, database, troubleshooting, dan lain-lain. Jika tidak lulus, maka mengulang di ujian berikutnya hingga lulus, baru bisa naik jabatan yang lebih tinggi. Sementara untuk jabatan pelaksana wajib mengikuti ujian dinas ketika akan naik golongan. Misal akan naik golongan dari golongan 3 ke golongan 4. Adapun materi yang diujikan dalam ujian dinas yaitu seputar wawasan kebangsaan, sejarah, bahasa Indonesia, administrasi perkantoran, kepegawaian, dan lain-lain. Jika tidak lulus, maka PNS yang bersangkutan wajib mengikuti ujian dinas pada kesempatan berikutnya hingga lulus. Yang kelima yaitu organisasi profesi. Setiap jabatan fungsional memiliki organisasi profesi. Organisasi profesi ini bertujuan sebagai wadah untuk mencapai tujuan organisasi dan pemecahan masalah bersama. Contoh, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, jabatan fungsional Pranata Komputer juga memiliki organisasi profesi yaitu IPRAKOM, Ikatan Pranata Komputer Indonesia, yang ditetapkan dalam Kongres 1 IPRAKOM Indonesia tanggal 7 November 2017 di Jakarta yang menghadirkan perwakilan dari seluruh instansi baik pusat maupun daerah se-Indonesia. Dalam kongres tersebut dipilih dan ditetapkan Bapak Muhammad Romsi dari BPS Pusat sebagai Ketua IPRAKOM. Yang keenam yaitu Background ID Card. ID Card merupakan kartu identitas instansi yang di dalamnya memuat nama, NIP, foto, dan nama instansi unit kerja tempat yang bersangkutan bertugas. Di instansi pemerintah yang membedakan kedudukan jabatan di pemerintahan dibedakan dari warna background fotonya. Jika jabatan fungsional memiliki background warna abu-abu, sementara jabatan pelaksana memiliki background warna orange. Berikutnya yaitu kelas jabatan. Kelas jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kelas jabatan nantinya digunakan sebagai dasar sistem gaji tunggal PNS atau One Single Salary. Dalam One Single Salary, komponen gaji yang diterima per bulan terdiri dari gaji ditambah tunjangan kinerja ditambah tunjangan kemahalan. Umumnya, kelas jabatan Pranata Komputer setingkat lebih tinggi dibandingkan jabatan pelaksana. Misal, Pranata Komputer ahli pertama golongan ruang 3A
memiliki kelas jabatan 8, sementara jabatan pelaksana analis sistem informasi misalnya memiliki kelas jabatan 7. Yang kedelapan, tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang menduduki jabatan tertentu di suatu unit kerja. Khusus jabatan fungsional Pranata Komputer, tunjangan jabatannya telah diatur dalam Perpres nomor 9 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional Pranata Komputer. Karena Pranata Komputer terdiri dari jenjang jabatan yang bervariasi, maka tunjangan jabatannya pun sangat bervariasi. Sebagai contoh, untuk Pranata Komputer tingkat terampil memiliki tunjangan jabatan 360.000, sementara untuk Pranata Komputer ahli pertama memiliki tunjangan jabatan 540.000. Kemudian untuk tunjangan jabatan pelaksana telah diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2006 tentang tunjangan umum bagi pegawai negeri sipil. Karena jabatan pelaksana tidak mempunyai jenjang jabatan, maka besaran tunjangan jabatannya didasarkan pada golongannya. Adapun besaran tunjangan jabatan pada jabatan pelaksana bisa teman-teman lihat sendiri di layar monitor. Berikutnya yaitu tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja merupakan tunjangan yang diperuntukkan bagi PNS di lingkungan pemerintah pusat. Perhitungan besarannya berdasarkan kelas jabatan dan biasanya sekitar 1 kali gaji. Namun untuk kelas jabatan di pucuk pimpinan nominalnya jauh lebih besar dibandingkan gaji yang diterima. Untuk lebih jelasnya, silahkan baca Perkap BKN nomor 20 tahun 2011 tentang perhitungan besaran tunjangan kinerja. Berikut ini contoh tunjangan kinerja Kementerian Agama tahun 2019. Berikutnya yaitu TKD atau TTP atau TTP atau Tamsil. TKD atau tunjangan kinerja daerah, TPP atau tunjangan perbaikan penghasilan, TTP atau tunjangan tambahan penghasilan, Tamsil atau tambahan penghasilan diperuntukkan bagi PNS di lingkungan pemerintah daerah. Namun besarannya disesuaikan dengan APBD daerah masing-masing. Berikut ini contoh jumlah TPP PNS pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meskipun namanya TPP, namun besarannya tidak kalah dengan tunjangan kinerja instansi pusat. Namun teman-teman jangan terkecoh ya, dalam menghitung nilai TPP pemerintah daerah pasti sudah memperhitungkan inflasi di daerah tersebut. Bisa jadi nilai TPP yang besar, harga makanan dan biaya hidup di sana juga besar. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pengalaman saya menjadi Pranata Komputer selama 10 tahun, ada beberapa poin plus minusnya. Minusnya antara lain, yang pertama yaitu kesulitan dalam mengumpulkan angka kredit, terutama jika ditempatkan di unit kerja yang minim perangkat IT-nya. Yang kedua, waktu yang kurang untuk mengerjakan dupa akibat pekerjaan di luar Prakom yang terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, skill IT yang masih kurang dan tidak dapat mendokumentasikan kegiatan menjadi kendala terbesar selama menjadi Pranata Komputer. Berikutnya, banyak teman-teman Pranata Komputer yang telat kenaikan pangkat akibat terlambat membuat dupa, proses penilaian dupa yang terlalu lama, dan adanya pemberlakuan uji kompetensi untuk kenaikan jabatan. Namun, menjadi Pranata Komputer juga memiliki sisi positifnya, yaitu mendapatkan tunjangan yang lebih baik dibandingkan dengan jabatan pelaksana. Kemudian yang kedua, sering dilibatkan dalam kegiatan tim yang tentunya ada honor timnya. Kemudian yang ketiga, dapat menghasilkan penghasilan tambahan dari skill yang kita punyai. Kemudian saya berpesan, apapun jabatan yang kalian miliki, jangan semata-mata membandingkan besaran yang diterima saja. Jika teman-teman jeli, masih banyak kok rezeki di luar sana yang jauh lebih besar daripada hanya berharap pada penghasilan di kantor. Intinya, kalian jangan lelah belajar, upgrade skill kalian dari sekarang.
Demikian video tentang perbedaan jabatan fungsional Pranata Komputer dengan jabatan pelaksana. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basuki Rahmat, salam Prakom Indonesia.